Om Swastiastu, anak-anak kelas 9 semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Tentunya harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap diam di rumah. Anak-anak, mohon perhatiannya. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas kembali tentang perilaku dasamala yang patut kita hindari. Tapi indikator yang patut anak-anak pahami dalam mencapai pemahaman tentang dasamala ini, kita akan mempelajari tentang kisah cerita yang berkaitan dengan perilaku dasamala. Jadi cerita-cerita yang kita ketahui banyak sekali, yang mana di dalamnya itu mengisahkan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, yang tentunya tidak jauh dengan perilaku dari dasamala. Dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas salah satu epos itiasa kita, yaitu Ramayana, yang merupakan karya dari Walmiki, yaitu epos Ramayana. Yang mana epos Ramayana ini terdiri dari 7 kanda. Salah satu kandanya yang kita uraikan dalam hal ini adalah Aranyaka kanda. Pak akan ceritakan yang nantinya pada akhir daripada cerita ini yang Pak paparkan, silakan nanti anak-anak mengkaitkan atau menghubungkan mana kisah-kisah dari pelaku-pelaku atau yang melakoni daripada cerita ini yang perilakunya terkait dengan dasamala. Baik, mohon didengarkan. Kitab ini menceritakan bagaimana Sang Rama dan Laksmana membantu para petapa di sebuah asrama untuk mengusir para raksasa yang datang mengganggu. Jadi Sang Rama dan Laksmana ditugaskan untuk membantu daripada para Brahmana jangan sampai terganggu oleh keusikan daripada raksasa-raksasa. Nah, selama masa pembuangan, Laksmana membuat pondok untuk Rama dan Sita. Ia juga melindungi mereka di saat malam sambil berbincang-bincang dengan para pemburu di hutan. Jadi Laksmana, Rama, Sita, dan para pemburu yang ada di hutan membuat sebuah pondok untuk melindungi dirinya dari kedinginan, dari serangan dari binatang-binatang buas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga daripada para pertapa di hutan. Saat menjalani masa pengasingan di hutan, Rama dan Laksmana didatangi oleh seorang raksasi yang bernama Surpanaka. Jadi Surpanaka ini adalah merupakan saudara dari Rahwana dan Kara. Ia mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan menggoda Rama dan Laksmana. Rama menolak untuk menikahinya dengan alasan bahwa ia sudah beristri. Maka ia menyuruh agar Surpanaka membujuk Laksmana. Namun Laksmana pun menolak. Jadi Rama karena sudah memiliki istri, kemudian Surpanaka yang mengubah dirinya berwujud seorang wanita yang sangat cantik ini disuruh untuk membujuk Laksmana. Namun Laksmana karena memang dari dirinya dalam hatinya tidak ada niat untuk kawin, maka Sang Laksmana pun menolak. Surpanaka ini sangat iri sekali melihat daripada kecantikan Dewi Sita.
Kemudian Surpanakha ini memiliki niat untuk membunuh daripada Dewi Sita. Kalau Dewi Sita ini sudah mati, maka dia akan sangat mudah untuk mengajak Sang Rama untuk dinikahi. Begitu niat yang ada di dalam diri dari Sang Surpanakha. Namun dengan sigap Sang Rama melindungi Sita dan Laksmana, mengarahkan pedangnya kepada Surpanakha yang hendak menyergapnya. Jadi Sang Surpanakha mau membunuh Sita, namun Laksmana untuk melindunginya yaitu mengambil pedang. Jadi untuk menakut-nakuti daripada Sang Surpanakha, di samping dia menggoda Sang Laksmana untuk mau mengawini atau menikahi dan mau membunuh Sita, kemudian Laksmana mengambil pedangnya. Jadi untuk menakut-nakuti Sang Surpanakha. Namun apa jadinya? Hal itu dengan tidak sengaja pedangnya itu mengena hidungnya. Hal inilah yang membuat hidung daripada Sang Surpanakha itu terluka. Nah, dengan keadaan yang terluka, yaitu berdarah hidungnya, maka Sang Surpanakha itu mengadukan peristiwa ini kepada kakaknya yang bernama Kara. Kemudian Sang Surpanakha menceritakan kepada kakaknya yaitu Kara. Akhirnya Sang Kara marah terhadap Rama yang telah melukai adiknya dan hendak membalas dendam. Dengan angkatan perang yang luar biasa, Kara dan sekutunya menggempur Rama. Namun mereka semua gugur. Akhirnya Sang Surpanakha ini melaporkan kepada kakaknya yaitu bernama Rahwana, yaitu di kerajaan Alengka. Nah, Sang Surpanakha mengadu kepada kakaknya Sang Rahwana dan mempengaruhi untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Jadi Sang Surpanakha itu mengada-ngada bahwa dirinya itu digoda oleh Sang Rama, digoda oleh Laksmana karena tidak mau mendampingi Sang Rama maupun Laksmana. Akhirnya dipotong hidungnya, dan bahkan Sang Rama memiliki istri yang sangat cantik yang bernama Dewi Sita. Nah, inilah yang dilaporkan kepada kakaknya Rahwana. Jadi Rahwana pun merasa gerah, yaitu untuk membunuh daripada Rama dan menculik Dewi Sita. Sang Rahwana pun pergi diiringi oleh Patih Marica. Di dalam perjalanan, Patih Marica ini memiliki suatu siasat yang sangat buruk, yaitu Marica menyamar menjadi seekor kijang emas untuk menggoda Dewi Sita. Dewi Sita tertarik dan meminta Rama untuk menangkapnya, karena Marica itu tahu bahwa Sita itu ingin mendapatkan kijang. Di hadapan Dewi Sita lah Marica itu jingkrak-jingkrak, sepertinya sangat polos sekali untuk dipelihara. Nah, Sita berkeinginan keras untuk mendapatkan kijang tersebut, maka disuruhlah Rama untuk menangkapnya. Jadi pada suatu hari Sita melihat seekor kijang yang sangat lucu sedang melompat-lompat di halaman pondoknya. Rama dan Laksmana merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa. Jadi Rama dan Laksmana sudah memahami dan mengetahui bahwa kijang yang ada di depan daripada Dewi Sita yang melompat-lompat, menjingkrak-jingkrak, mencari perhatian daripada Dewi Sita itu Rama sudah tahu. Namun atas desakan Sita, Rama memburu kijang tersebut
Sementara Laksmana ditugaskan untuk menjaga Dewi Sita. Nah, karena kemauan daripada Dewi Sita, yang mana supaya memiliki kijang yang diharapkan tersebut, Rama itu tidak akan menolak. Akhirnya sang Rama itu memburu daripada kijang yang sudah diketahui bahwa itu bukanlah kijang asli. Kemudian Laksmana yang ditugaskan oleh sang Rama untuk menjaga daripada Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita ditinggalkannya oleh sang Rama yang dijaga oleh Laksmana. Rama pun pergi memburunya karena keinginan daripada Dewi Sita. Tetapi si Merica yang sangat gesit sekali, yang sangat licik sekali, akhirnya lari, kemudian menyelinap, dilihat lari, menyelinap. Nah, seperti itu. Kijang yang diburu Rama itu terus mengantarkannya ke tengah hutan. Nah, karena Rama merasa bahwa kijang tersebut bukanlah kijang biasa, ia memanahnya. Karena sudah diketahui itu bukanlah kijang. Tapi kalau misalnya itu sudah kijang yang memang betul sungguhan, sudah tentunya karena ingin dipelihara oleh Dewi Sita, tidak akan mungkin sang Rama itu akan memanahnya. Namun karena sang Rama sudah mengetahui, ya, karena Rama itu mengetahui, maka kijang yang mengantarkannya ke tengah hutan itu yang jauh daripada Dewi Sita, akhirnya Rama memanah. Saat Rama memanah kijang yang disebut dengan kijang kencana tersebut, hewan itu berubah menjadi raksasa, yaitu tidak lain adalah raksasa Marica, dan mengerang dengan suara yang keras. Di sini pun liciknya luar biasa. Jadi sang Marica yang sudah kena panah daripada Rama, yang mana sang Marica itu mengerang dengan suara yang keras. Nah, disinilah Sita yang merasa cemas, yaitu menyuruh Laksmana agar menyusul kakaknya ke hutan, karena dikira oleh sang Dewi Sita itu bahwa Ramanya itu terperosok ke jurang, jadi merasa cemas. Nah, disuruhlah Laksmana agar menyusul kakaknya ke tengah hutan. Karena teguh dengan tugasnya untuk melindungi Sita, Laksmana menolak. Secara halus sudah disampaikan kepada Sita bahwa saya ditugaskan oleh kakak untuk menjaga Sita. Jangan sampai Sita nanti diganggu oleh binatang buas atau raksasa yang menggodanya. Kemudian bagaimana? Sita berprasangka bahwa Laksmana memang ingin membiarkan kakaknya mati di hutan. Jadi punya prasangka yang jelek Sita, yang mana Laksmana itu memang betul-betul membiarkan kakaknya supaya mati di dalam hutan, sehingga apabila kakaknya sudah mati, Sita akan menjadi janda. Nah, begitulah pemikiran daripada Dewi Sita. Maka Laksmana akan dapat menikahinya. Ini prasangka daripada Dewi Sita yang menyatakan bahwa Laksmana itu tidak mau ke tengah hutan untuk mencari sang Rama. Ini dikatakan Laksmana membiarkan Rama itu mati. Dengan matinya sang Rama, maka Laksmana akan dapat menikahi jandanya daripada sang Rama, yaitu Dewi Sita. Mendengar perkataan Sita, Laksmana menjadi sakit hati. Yang begitu tulus Laksmana untuk menjaga Sita karena perintah dari kakaknya, dan bersedia menyusul sang Rama. Namun Laksmana membuat garis pelindung dengan anak panahnya agar makhluk jahat tidak mampu meraih Sita. Dibuatlah lingkaran
Terus Sita itu ada di tengah lingkaran tersebut. Garis pelindung tersebut bernama Laksamana Rekha dan sangat ampuh melindungi seseorang yang berada di dalamnya selama ia tidak keluar dari garis tersebut. Saat Laksamana meninggalkan Sita sendirian, jadi raksasa yang bernama Rahwana yang menyamar sebagai seorang Brahmana itu tiba-tiba muncul dan meminta sedikit air kepada Dewi Sita. Nah, karena Rahwana itu tidak mampu meraih Sita yang berada di dalam Laksamana Rekha, maka ia meminta agar Sita mengulurkan tangannya. Pada saat tangan Rahwana memegang tangan Sita, ia segera menarik Sita keluar dari garis pelindung dan menculiknya. Sita yang tidak percaya kepada Laksamana bahwa tidak diperkenankan apabila ada para pertapa yang meminta sesuatu jangan dilayani, semestinya ada seperti itu. Namun kita juga sangat merasa kasihan kepada para Brahmana yang pada saat itu meminta air. Jadi Rahwana ini yang menyamar sebagai seorang Brahmana menyuruh Sita untuk menyulurkan tangannya. Nah, pada saat itulah Dewi Sita itu diculik. Laksamana menyusul Rama ke hutan. Rama terkejut karena Sita ditinggal sendirian. Ketika mereka berdua pulang, Sita sudah tidak ada. Di tengah perjalanan Rahwana bertemu dengan seekor burung sapi sang Jatayu yang merupakan teman daripada ayahnya daripada Rama. Di tengah perjalanan Rahwana bertemu dengan seekor burung itu, tetapi Jatayu berperang melawan Rahwana, sehingga terjadilah perangan yang sangat sengit antara Jatayu dengan Rahwana. Namun karena kesaktian daripada Jatayu lebih rendah dari kesaktian Rahwana, sehingga Jatayu kalah dan sekarat karena sayapnya itu terpotong. Di sisa hidupnya, Jatayu menceritakan kisahnya tentang penculikan Sita oleh Rahwana yang kemudian akhirnya Garuda ini yang bernama Jatayu ini mati. Nah, demikian sedikit antara peperangan antara Jatayu yang merupakan teman daripada Dasarata yang merupakan ayahnya daripada Rama berperang untuk menyelamatkan Dewi Sita. Namun karena kesaktiannya itu jauh lebih rendah dari Rahwana sehingga dia wafat. Baik, anak-anak mohon perhatiannya untuk mendengarkan. Jadi berdasarkan cerita yang Pak paparkan tadi bahwa peristiwa penculikan Sita oleh Rahwana dilakukan dengan cara menyamar sebagai seorang Brahmana. Jika dilihat dari latar belakang Rahwana menculik Sita adalah karena keterkaitan dengan kecantikan Dewi Sita yang merupakan istri Rama. Kejadian ini sebagai perbuatan yang mencerminkan sifat dari raksasa yang hendaknya dijauhkan karena dapat menyebabkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan Rahwana ini jika kita kaitkan dengan Dasamanda adalah karena bermula dari leja, yaitu leja artinya memiliki nafsu yang sangat besar, dan ragastri, yaitu karena kecantikan daripada Sita. Kemudian Rahwana berniat untuk memiliki Dewi Sita. Hal inilah yang disebut dengan kutila, yaitu pemabuk. Kemudian Megata, yaitu berkata manis. Dengan berkata manis kepada Dewi Sita melalui penyamarannya sebagai seorang Brahmana. Kemudian
Yang terakhir adalah kimburu, yaitu pencuri. Yang dalam hal ini adalah berjuang kepada penculikan Sita oleh Rawana yang membawanya ke negaranya, yaitu Alengkapura. Nah, cerita ini sesungguhnya cerminan dari kehidupan masa kini, di mana orang sudah mementingkan diri sendiri dengan berusaha untuk menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dan hal-hal yang menjadi kepentingan umum seolah-olah terabaikan. Untuk itu, perbuatan seperti ini hendaknya dijauhkan agar tercipta keharmonisan di dunia ini. Demikian cerita yang terkait dengan perilaku Dasa Malu. Coba anak-anak harapkan untuk menggali kembali di antara isi daripada cerita yang tadi ini, mana yang termasuk bagian-bagian daripada perilaku Dasa Malu. Seperti misalnya Dewi Sita yang menuduh daripada Laksmana, padahal Laksmana itu sudah berniat yang baik. Kemudian Patih Merica menyamar menjadi Kijang. Kemudian Rahwana dengan berbagai upayanya untuk mendapatkan Dewi Sita. Nah, seperti itu. Silakan nanti anak-anak kerjakan tugas-tugas yang Pak kirim nanti lewat Google Classroom. Baik, demikianlah anak-anak apa yang Pak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat menyimak serta memahaminya yang terkait dengan perilaku yang disebut dengan Dasa Malu yang patut kita hindari. Kita akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.